Halo teman-teman semua, sahabat channel cerita misteri, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah misteri hingga sejarah yang dikemas dalam satu cerita yang menarik. Dan pada video kali ini saya akan menceritakan kisah driver online yang mendapat order dari wanita yang sudah meninggal. Kejadian ini dialami oleh Sabto. Sebagai driver online, hal-hal unik maupun mistis pasti sering dialami oleh para driver online. Tak halnya juga dengan Sabto. Sabto adalah driver Grab yang tinggal di kota Jogja. Sabto sudah sering mengalami kejadian-kejadian mistis saat berada di jalanan. Namun kejadian kali ini cukup bikin merinding. Malam itu Sabto sudah mendapatkan beberapa order. Karena dirasa sudah larut malam, Sabto hendak mau pulang dan istirahat karena memang Sabto bekerja dari pagi. Malam itu Sabto berpikir segera pulang, mandi dan istirahat. Akan tetapi perjalanan dari kota Jogja sampai rumah Sabto terbilang cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan, karena rumah Sabto memang di pinggiran kota. Bisa dibilang sudah masuk kampung. Di tengah perjalanan itu tiba-tiba HP Sabto berbunyi, tanda ada orderan masuk. Karena Sabto lupa mematikan aplikasi online-nya. Karena jalanan cukup sepi, Sabto pun menepikan mobilnya untuk mengecek orderan yang baru saja masuk. Dan setelah diamati dengan seksama, orderan itu datang dari sebuah rumah sakit yang kebetulan tidak jauh dari Sabto menepikan mobilnya. Karena dilihat dari rumah sakit, Sabto berpikir kalau customer ini memang membutuhkan jasa Sabto. Ditambah lagi tujuannya searah dengan rumah Sabto. Tanpa berpikir panjang, Sabto segera menjemput penumpangnya di rumah sakit itu. Singkat cerita, Sabto sampai di rumah sakit dan ternyata customer itu adalah seorang wanita. Wanita itu sudah menunggu di gerbang rumah sakit. Setelah memastikan bahwa wanita itu adalah benar customer yang memesan jasa Sabto, dengan ramahnya Sabto mempersilahkan wanita itu untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Di perjalanan Sabto mengajak ngobrol penumpangnya karena jalanan cukup sepi. Dan sebagai driver, Sabto berlaku ramah. Wanita itu pun bercerita kalau dia baru saja keguguran. Alangkah terkejutnya Sabto mendengar cerita dari wanita itu. Di sini Sabto sudah mulai merasa ada yang janggal. Dalam hati Sabto penuh tanda tanya. Bagaimanakah mungkin wanita yang baru saja keguguran tidak ditemani oleh suaminya atau mungkin saudaranya? Karena merasa ada kejanggalan dan kebetulan jalan yang dilalui terbilang cukup sepi, sesekali Sabto melihat spion tengah untuk melihat wanita itu. Wajah wanita itu pucat dan sering menunduk. Di sini Sabto masih berpikir positif. Ya wajar, baru saja melahirkan, pikir Sabto dalam hati. Sekitar 1 jam perjalanan, tiba-tiba sinyal HP hilang. Wajar saja karena mobil mulai melewati hutan-hutan di pegunungan. Dari situ Sabto meminta ditunjukkan arah jalan, yang kebetulan Sabto kurang mengenal daerah situ. Singkat cerita, wanita itu menunjukkan setelah ketemu pohon asem besar, kemudian belok kiri dan masuk sedikit.
Dan Sabto pun mengiyakan permintaan wanita itu. Dan benar saja, di depan ada pohon asem besar dan ada jalan masuk ke kiri. Tidak jauh dari situ ada sebuah rumah sederhana, layaknya sebuah rumah di pegunungan. Setelah sampai di depan rumah, wanita itu langsung turun dan membayar sesuai tarif. Tanpa basa-basi, Sabto pun langsung pulang karena Sabto sudah lelah dan capek. Sembari melihat spion, Sabto masih melihat wanita itu, tetapi agak samar karena cukup gelap. Singkat cerita, Sabto sampai di rumah dan menghitung uang hasil kerjanya seharian itu. Alangkah terkejutnya Sabto. Uang itu ada pecahan 100.000. Sabto ingat betul, penumpang sehari ini tidak ada yang membayar pakai pecahan 100.000. Dan dihitung lagi uangnya pas, sesuai jumlah penghasilan sehari ini. Tetapi anehnya ada pecahan 100.000. Sampai di sini Sabto jadi gelisah. Esok paginya di pangkalan, Sabto pun bercerita kepada temannya, sebut saja si Gundul. Kebetulan Gundul paham betul daerah di mana penumpang Sabto itu turun. Karena Sabto dan Gundul beradu argumen, si Gundul paham betul kalau di sekitar pohon asem besar itu tidak ada rumah. Akhirnya Sabto dan Gundul menuju pohon besar itu untuk menghilangkan rasa penasaran. Benar saja, Sabto terkejut setengah mati karena di sekitar pohon asem itu tidak ada rumah, melainkan kuburan. Di situ Sabto ketemu dengan warga sekitar dan menceritakan kejadian yang dialami Sabto tadi malam. Warga desa itu pun mengiyakan kalau ada wanita yang baru 4 hari kemarin dimakamkan di situ. Wanita itu meninggal karena keguguran dan kebetulan di rumah sakit di mana Sabto menjemput wanita itu. Di situ Sabto merasa lemas. Tetapi anehnya, kenapa bisa ada orderan masuk dan uang yang dibayarkan juga uang asli? Kejadian ini masih menjadi misteri. Dan akhirnya Sabto berdoa di makam wanita itu agar arwahnya tenang dan tidak mengganggu lagi. Demikianlah cerita misteri kali ini. Cerita ini diilhami dari kisah nyata. Nama dan tempat kejadian bukan sebenarnya. Sampai ketemu dalam cerita misteri berikutnya. Terima kasih.